Las Vegas di Amerika Serikat telah menjadi kiblat perjudian dunia yang terbesar dan paling populer sejak akhir abad ke-20. Membicarakan sejarah Las Vegas tidak akan lengkap, tanpa menyebut satu nama penting yaitu Benjamin Siegel. Ensiklopedia Britannica mencatat, nama Benjamin Bugsy Siegel sebagai mafia yang memainkan peran sangat penting dalam membangun kerajaan judi di Las Vegas. Siegel mulai terlibat dalam kriminalitas sebagai penagih uang keamanan dari para pedagang Yahudi di New York. Sekitar tahun 1918, Siegel berkenalan dengan Maya Lansky, seorang kriminal kakap, yang kemudian menyeretnya dalam aksi-aksi pencurian mobil. Pada tahun 1920-an, Siegel menjajaki bisnis penyelundupan dan perjudian kecil-kecilan di sekitar New York, New Jersey, dan Philadelphia. Aksi-aksi pencurian mobil yang dia lakukan membuatnya perlahan dikenal di kalangan sindikat Amerika Serikat. Dia pun mulai disewa untuk jasa pembunuhan berencana. Konon jasa pembunuhan inilah yang menjadi cikal bakal Murder Inc., yang kemudian dianggap sebagai sindikat pembunuhan berskala nasional di Amerika Serikat. Nama Bugsy Siegel jadi semakin terkenal di kalangan kriminal Amerika Serikat. Terlebih, dia juga punya wajah yang terbilang cukup tampan. Pada tahun 1945, Siegel mulai melirik Las Vegas untuk dijadikan basis bisnisnya. Meski begitu, lokasi kota yang berada di sebelah timur laut Los Angeles itu sempat dipertanyakan. Pasalnya, membutuhkan sekitar 6 jam perjalanan darat untuk menempuh rute Los Angeles menuju Las Vegas dan dirasa kurang nyaman untuk ukuran waktu itu. Selain itu, Siegel pun harus memastikan tidak ada rivalnya yang mengincar lokasi itu. Tapi, Siegel berhasil meyakinkan kawan-kawannya yang tergabung dalam sebuah konsorsium bisnis mafia. Dia berjanji akan menyulap tempat itu menjadi pusat perjudian. Konsorsium mafia itu pun menggelontorkan biaya hingga 1,5 juta US dollar untuk memulai proyek Siegel. Siegel lantas memanfaatkan dana itu untuk mengakuisisi dan merenovasi Hotel Flamingo sesuai visinya. Berbeda dengan Siegel, Lansky punya keahlian di bidang akuntansi. Selain itu, Lansky punya mimpi besar membangun sindikat mafia dengan menggabungkan kekuatan kelompok-kelompok non-Italia. Dengan bantuan Luciano, pada Mei 1929, Lansky berhasil membangun sindikat mafia yang terdiri dari geng Italia, Yahudi, dan Irlandia. Bisnis sindikat Lansky berjalan mulus dan dia pun dengan cepat jadi kaya raya. Sindikat itulah yang kemudian juga membantu Siegel mewujudkan visinya atas Las Vegas. Namun, proyek Las Vegas itu pula lah yang membuat hubungan Siegel dan Lansky pecah. Di awal proyek berjalan, Siegel menggunakan anggaran itu sesuai kesepakatan. Namun, seiring dengan berkembangnya pembangunan, biayanya membengkak hingga mencapai 4 kali lipat atau sekitar 6 juta dolar Amerika. Siegel pun mulai memainkan akal bulusnya untuk menutupi hal itu. Hingga Desember 1946, proses konstruksi hotel dan kasino Flamingo telah menghabiskan dana hingga 4 juta dolar. Lalu, dari mana Siegel memperoleh 2 juta dolar sisanya? Melalui pacarnya, Virginia Hill, Siegel mulai menyimpan dana gelap di bank-bank Eropa agar tidak terdeteksi. Siegel yang licik pun mulai mencari pinjaman lain dan menulis cek-cek bodong untuk menutupi biaya konstruksi yang bengkak. Pada rencana awal, hotel dan kasino Flamingo seharusnya dibuka secara resmi pada awal Maret 1947. Namun, Siegel bersikeras membukanya pada 26 Desember 1946. Itu adalah keputusan keliru jika dipandang dari sisi bisnis. Pasalnya, sehari setelah Natal, kebanyakan orang lazimnya memilih menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga, dan bukan di tempat berjudi. Hari pembukaan itu benar-benar jadi petaka buat Siegel. Banyak tamu undangan menolak datang, begitupun para pengisi acaranya. Lebih parah lagi, Siegel sudah telanjur menyewa beberapa pesawat untuk menjemput mereka. Tapi, Siegel bukan orang yang mudah menyerah. Dia justru tetap dengan rencananya, mengadakan perayaan pembukaan selama 3 hari di akhir Desember 1946 itu. Siegel sendiri yang memutuskan tanggal 26, 27, dan 28 Desember.
Malam pertama adalah untuk penduduk setempat. Ini untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, sekaligus cara untuk mendinginkan suasana jika banyak bintang yang gagal muncul. Tulis Michael Schneerson, dalam bukunya Bugsy Siegel, The Dark Side of the American Dream. Siegel sebenarnya telah membuat janji dengan komedian Jimmy Durante dan bintang radio Rose Mary sebagai pencair suasana. Mereka nantinya diiringi oleh band Xavier Cugat. Tapi sesuai dugaan, hotel itu sepi pengunjung, bahkan sampai beberapa bulan setelah pembukaan. Keadaan itu membuat kasino yang membutuhkan biaya operasional tinggi itu terus merugi. Imbasnya, Siegel pun kesulitan membayar hutang-hutangnya. Lansky yang melihat keadaan itu akhirnya kehabisan kesabaran juga. Lansky berniat mengambil alih manajemen hotel dari Siegel, begitu hotel mulai membukukan keuntungan. Untuk memuluskan rencana itu, Lansky pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Siegel. Pada tengah malam, tanggal 20 Juni 1947, pembunuh bayaran memberondong ruang tamu rumah Siegel yang megah di Beverly Hills dan Siegel tewas di tempat. Setelah kematian Siegel, Las Vegas justru semakin masyhur. Meski begitu, warisan Siegel di Las Vegas menjadi sebuah kontroversi tersendiri. Ketika banyak yang menganggap Siegel berjasa membangun kota itu dari nol, Robert Lacy, penulis biografi Maya Lansky The Thinking Man's Gangster justru menganggap sebaliknya. Ben Siegel tidak membangun sebuah kasino megah. Dia tidak membeli tanah dan tidak membangun Flamingo dari awal. Tapi, kematiannya membuat Las Vegas terkenal. Kata Lacy.